Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang askep bantuan ventilasi mekanis ya teman-teman ya. Atau enggak nih ventilator nih, pada pasien pas pemasangan ventilator ya. Nah, ini gue pakainya buku ini teman-teman ya, buku udah tua ya, buku Dungus ya. Karena gue dulu punya pakainya buku ini, dan ini menurut gue tuh gampang banget teman-teman. Bukannya gampang banget sih, lebih mudah dimengerti. Soalnya di sini udah tercantum intervensi sama rasionalnya teman-teman. Tinggal kita yang nentuin diagnosa prioritas, dan diagnosanya di sini udah tersedia. Nah, pada pasien ventilasi bantuan ventilasi ya, di sini diagnosa yang muncul tuh ada pola pernapasan tak efektif ya, atau enggak tidak spontan, atau enggak tidak mampu untuk meneruskan. Ada juga bersihan jalan nafas, ada juga komunikasi, kerusakan verbal, ansietas, ketakutan, membran mukosa oral, perubahan resiko tinggi ya, nutrisi, perubahan kurang dari kebutuhan, infeksi resiko tinggi, disfungsi respon penyapihan ventilator, kurang pengetahuan kebutuhan belajar mengenai kondisi. Oke teman-teman, di sini gue bahas sedikit-sedikit ya. Ya, ini menurut pengalaman gue aja ya. Pola pernapasan udah jelas teman-teman. Kalau dia pakai ventilator, ya berarti memang ada masalah di pola pernapasannya teman-teman. Makanya dia dipasang alat ventilator. Jadi alat ventilator itu fungsinya untuk bisa mengatur pernapasan teman-teman. Ya, jadi itu alat bantuan ya teman-teman, dan bisa diatur oksigen yang masuknya setahu gua. Ya, gua nggak jago-jago banget karena gue bukan orang ICU teman-teman. Ya, lanjut ada bersihan jalan napas teman-teman. Nah, biasanya ini kalau pasang ventilator juga banyak akan ada sputum ya teman-teman ya, di area mulutnya, bukan mulut sih, jalan napasnya ya. Karena namanya ada benda asing masuk ya, otomatis biasanya ya akan timbul respon ya. Ya, namanya ada benda asing di dalam tubuh, pasti tubuh juga akan ngerespon ya. Biasanya juga banyak sekret teman-teman ya. Nah, terus juga komunikasi, kerusakan verbal udah jelas teman-teman ya. Orang yang pasang ventilator dia nggak bisa ngomong, dan orang yang pasang ventilator itu biasanya orang-orang yang koma ya teman-teman ya, nggak ada orang yang sadar. Seandainya sadar pun nanti biasanya dicopot gitu kan sama dokternya ya, tapi gue nggak tahu sih, ini sepengalaman gue doang. Oke, lanjut ansietas, ketakutan ya. Gue kurang tahu dan nih kalau ini membran mukosa oral perubahan ya. Jadi memang ya karena alat masuk ya, mukosanya juga pasti ya bisa kering atau gimana pun ya teman-teman kondisinya ya. Nutrisi, perubahan kurang dari kebutuhan. Nah, ini tergantung teman-teman. Kalau mau ambil nutrisi, teman-teman ikutin ya ABCD-nya ya teman-teman ya. A-nya antroporometri, B-nya biomedical ya. Pokoknya antroporometri itu cek apa, lingkar lengan, apalah segala macam. Biomedical kayak darah, C-nya clinical symptom, gejalanya gimana, ada muntah segala macam, masukin kalau ada. Ya pokoknya ABCD-nya lu tentuin. Kalau dia ABCD-nya bagus, ya lu nggak usah angkat nutrisi. Ya, terus infeksi atau enggak risiko tinggi terhadap infeksi. Ya, ini teman-teman juga bisa ambil ya. Cuman lihat dulu di buku SDKI SLKI-nya. Nah, terus ada disfungsi respon penyapihan ventilator. Ada beberapa teman-teman kejadian ketika udah dipasang ventilator, ketika nanti ventilatornya dilepas, itu kan dilepasnya kan secara bertahap ya. Maksudnya oksigennya dituruninnya secara bertahap lah kasarnya, dia bisa nggak lepas. Ada juga yang memang kadang tidak bisa lepas. Ya, cuman emang ya gue sih sedikit pernah denger gitu ya. Dan biasanya ada juga memang yang setelah pasang ventilator lebih dari berapa hari apa seminggu gitu ya, itu nggak bisa bernapas normal lewat saluran pernapasan kalau nggak salah, harus di laringektomi gitu kalau nggak salah teman-teman ya. Ya teman-teman baca aja keilmuan terbarunya, takutnya emang nih gue salah dan ketinggalan zaman. Oke teman-teman ya, mau ambil yang mana di diagnosa utamanya ya teman-teman, lihat aja dulu dia di ventilator itu kan ada tulisannya, teman-teman tanya aja sama kakak ICU-nya ya, atau enggak lihat aja kalau kakak ICU-nya jutek, teman-teman lihat aja di buku rekam mediknya, biasanya ada tulisannya kok, S-nya apa, di swabnya teman-teman lihat aja, swab perawat sama swab dokter tuh beda ya. Nah, ini teman-teman tinggal nanti tentuin diagnosa prioritas ya. Kalau teman-teman ambil komunikasi, kerusakan komunikasi juga bisa aja, cuman kan yang lebih darurat tuh yang mana teman-teman, intinya itu ya. Jadi kalau angkat diagnosa harus here and now gitu katanya teman-teman. Halaman 226. Oke, kita lihat halaman 226. Oke, nih pola pernapasan tak efektif ya. Nah, ini teman-teman ya, ininya etiologinya teman yang berhubungan dengan ini depresi pusat teman-teman. Nah, teman-teman pause aja silakan. Nah, ini adalah
intervensi, ini adalah rasional. Ya teman-teman lihat ya, ini di pause aja ya teman-teman ya, gue nggak bacain satu-satu karena kepanjangan nanti durasinya kelamaan. Nah ini juga intervensinya masih yang tadi ya, yang diagnosa pertama. Lanjut, nah ini bersihan jalan napas ya, nih intervensi ini rasional. Nah ini berhubungan dengan ya etiologinya ya. Oke, lanjut, nih juga lanjutannya intervensi sama rasional. Oke, ini komunikasi kerusakan verbal, ini tindakannya, ini rasionalnya. Lanjut, nah ini tindakannya, ini rasionalnya ya teman-teman, pause aja di videonya ya kalau mau lihat baca. Lanjut, ansietas atau ketakutan, kecemasan ya. Ya ini intervensi, ini rasionalnya. Oke, lanjut, membran mukosa oral. Nah ini ada sedikit nih tindakannya, mandirinya ya, bisa di pause. Oke, nah ini lanjut, nutrisi kurang dari kebutuhan ya. Ininya ini teman-teman, intervensi sama rasional. Oke, infeksi resiko tinggi ya, ini tindakannya ini ya, ini rasional ini teman-teman, silakan di pause aja ya. Lanjut, ini disfungsi respon penyapihan. Penyapihan itu pemisahan ya maksudnya ya teman-teman ya. Nah ini intervensi, ini rasional teman-teman ya, silakan di pause. Semoga kelihatan ya teman-teman, kalau nggak kelihatan beli bukunya aja teman-teman ya. Nah ini kurang pengetahuan ya, ini tindakan, ini rasional teman-teman. Oke, nah ini dia tindakannya, kelihatan nggak ya? Nanti teman-teman pause ya biar bisa baca sendiri. Oke, itu teman-teman video kali ini dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.